Analis dari media Kata Data ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kontestasi politik ya terkait dengan agenda pemilihan presiden di tahun 2024 semakin memanas. Trik dan strategi, kemudian langkah-langkah politik yang diambil oleh para baca pres ya, bakal calon presiden itu semakin nyata terlihat, bahkan juga saling sindir, saling serang, saling kritik, mewarnai jagat perpolitikan nasional. Kali ini kita simak tadi video dari Bapak Anies Baswedan ketika hadir dalam hari ulang tahun atau milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera. Dalam cuplikan pidato itu, Bapak Anies Baswedan membandingkan proyek pembangunan jalan tak berbayar ya, bukan jalan tol ini, jalan yang tak berbayar, baik itu jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten di era Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada intinya Bapak Anies Baswedan mengatakan untuk jalan tak berbayar, pembangunan di era Presiden SBY itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Teman-teman sekalian, pidato dari Bapak Anies Baswedan itu kemudian menimbulkan perdebatan di ruang publik ya. Beberapa partai pendukung pemerintah maupun tokoh pendukung pemerintah oposisi dari Presiden Jokowi seperti PDIP melalui Hasto Kristianto, kemudian Perindro melalui Tuan Guru Bajang ya, itu telah membantah apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait proyek jalan tak berbayar. Mereka menyatakan harusnya Pak Anies itu berhati-hati menyampaikan data yang sebenarnya begitu, atau mengambil data yang lebih benar begitu. Itu bantahan dari para politisi yang kebetulan koalisi dengan partai penguasa. Dan menurutku ini bagus ya, bukan bagus ya, ini sesuatu yang tepat. Kalau ada penyampaian data dari pihak lain yang dianggap tidak tepat, itu dibalas dengan data begitu, data melawan data. Meskipun aku sendiri tentu nggak tahu ya data di antara keduanya mana yang lebih benar, itu aku sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak tahu karena belum mengakses di statistik soal pembangunan jalan. Intinya dua sikap ini baiklah untuk pembangunan demokrasi. Yang satu melempar kritik, yang satu menanggapinya, dan itu hal biasa. Tetapi yang menjadikan aku heran,
bahkan sampai geleng-geleng kepala ya. Heran banget lah, ternyata ada sekelompok relawan dari salah satu baca pres ya, Ganjar Pranowo ya, ini relawannya ada di GP Center ya, itu melaporkan pernyataan Anies Baswedan ke Barreskrim dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Dan menurutku itu sesuatu yang berlebihan. Kaitannya dengan apakah ada arahan dari Pak Ganjar atau perintah Pak Ganjar, tidak ada. Ini adalah pendampingan pada sahabat kita Aris Mutakin yang menemukan data itu, dan pada akhirnya dikonsultasikan ke kita GP Center, dan kita mendampingi itu sebagai sebagai organisasi. Yang menemukan datanya bisa dipublis nggak, datanya seperti apa? Ya, maksudnya datanya coba. Jadi kita mengajukan 3 alat bukti ya ke penyidik, yaitu data BPS, kemudian PUPR, dan yang ketiga adalah video ucapan Pak Anies Baswedan ketika menyampaikan hal itu di Milad PKS. Itu kita serahkan berupa transkrip dari detik keberapa sampai ke detik berapa. Jadi itu dasar kita melaporkan itu ke Barreskrim, dan itu diproses. Nah, artinya ketika itu diproses, ini kan menjadi barang bukti yang valid juga untuk melakukan tahap penyidikan gitu. Masalahnya belum Ya, jadi maka kekurangan setelah berdiskusi dengan penyidik masih ada kekurangan gitu. Ketika itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pelapor untuk memenuhi bukti-bukti terkait aduan kita, maka kita akan juga melengkapi atau memperkuat bukti-bukti yang kita punya atau kita perlukan. Bang, pihak yang salah satu yang paling kapabel untuk menyatakan data itu salah atau tidak kan itu pihak yang mengeluarkan data ya, baik BPS sama PUPR. Apakah abang juga sudah komunikasi dengan dua pihak itu bahwa apa langkah yang abang lakukan jika mereka benarkan? Siap. Kita belum berdiskusi, tapi kita sudah memperoleh data dari pihak-pihak tersebut. Kita ke PUPR untuk minta data tersebut dari staf khusus PUPR, yaitu Pak Firdaus Ali. Jadi setelah kita juga berdiskusi dengan beliau, beliau menyatakan bahwa itu data itu tidak benar sesuai dengan data yang beliau punya, yaitu data PUPR yang hari ini juga kita jadikan acuan bukti kepada penyidik. Dan data BPS bisa diakses secara mudah di situs BPS. Dan artinya BPS itu sudah mengumumkan datanya, artinya itu sudah diverifikasi juga oleh BPS. Itu saja sih sebenarnya. Kapan bang balik lagi bang, kan ditolak nih? Iya bang, nggak kecewa bang ini ditolak. Enggak. Kita maju terus pantang mundur, kita akan membuktikan dan memperkuat bukti kita, Bang. Tapi kapan balik lagi? Mungkin kita akan informasikan, karena kita juga perlu, yang tadi abang bilang, bahwa kita perlu berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan data ini, bahwa hal itu belum kita lakukan. Maka ketika kita berkoordinasi dengan penguatan alat bukti tadi, maka kita akan kembali ke sini dan mudah-mudahan itu selesai. Itu Bang. Dan poinnya lagi mungkin Teman-teman sekalian, itu tadi ya konferensi pers dari para pelapor ya, yang mengaku dari GP Center melaporkan Anies Baswedan dengan pasal penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran terkait dengan pernyataan soal pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan Presiden SBY. Dan sesuai dengan informasi, ternyata laporannya ditolak ya, dianggap kurang bukti begitu. Dan sekali lagi menurutku ini hal-hal yang seperti ini lucu, mengherankan ya. Tidak bisa membedakan ya mana sebuah kritik atau penyampaian data yang dimaksudkan untuk kepentingan publik dan sebuah berita bohong kemudian fitnah. Itu mereka tidak bisa membedakan ya. Seharusnya untuk pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan sebagai sebuah kritik untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan umum, itu ya tanggapi juga lah dengan pernyataan yang resmi dari pihak pemerintah. Karena itu hak dari setiap warga untuk menyampaikan kritiknya. Simpelnya ya, data dibalas dengan data, statistik dilawan dengan statistik. Dan yang lebih berkompeten untuk menjawab soal itu ya tentu dari pihak
pemerintah. Yang mengherankan ini sesama masyarakat kemudian melaporkan masyarakat yang lain yang melakukan kritisisme terhadap pemerintahan, yang melakukan kritik terhadap pemerintahan terkait dengan pembangunan jalan. Dan bagiku itu nggak wajar ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan arahan Pak Ganjar dan lain sebagainya. Menurutku apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini ya, itu bukan lagi memberikan efek yang positif bagi pendukung Pak Ganjar Pranowo. Justru ini melemahkan mereka ya, dianggap bahwa orang-orang seperti ini anti kritik ya. Ketika dikritik dia langsung berbalas dengan laporan kepolisian, dan ini efeknya justru berdampak tidak baik terhadap relawan dari Pak Ganjar. Kenapa tidak dewasa dalam persoalan menanggapi kritik seperti ini? Dan untungnya sama Barreskrim ditolak ya. Dan sekali lagi menurutku yang seperti ini tidak perlulah dilaporkan. Data lawan dengan data. Bedakan antara kabar bohong dengan berita yang tidak tepat. Bedakan soal itu. Kemudian motivasinya juga bedakan. Bahkan kalau kita mengutip pendapat Rocky Gerung ya, membuat hoax terbaik itu sebenarnya adalah pemerintah, karena dia punya perangkat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Kalau yang seperti ini dilaporkan, bagaimana dengan pernyataan Presiden Jokowi yang katanya ada uang 11 triliun? Bagaimana juga dengan proyek mobil SMK? Apakah hal seperti itu bisa dianggap sebagai hoax? Jadi sekali lagi tidak perlulah hal-hal seperti ini dilaporkan. Dan kesimpulan terakhirku, orang-orang ini hanya mencari panggung, dan manfaatnya untuk relawan Ganjar itu tidak ada. Justru yang timbul itu adalah kesan negatif, bukan positifnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.